dengar soal silent treatment? Atau kalian pernah di silent treatment? Atau justru kalian yang melakukan silent treatment? Nah, silent treatment merupakan salah satu bentuk dari komunikasi tidak efektif. Karena ketika kita berkomunikasi, kita tidak melibatkan perasaan emosi kita dan empati kita terhadap orang lain sehingga orang lain merasa tersinggung. Nah, silent treatment itu adalah sikap ketika dimana seseorang sengaja diam dan tidak mau berkomunikasi dengan orang lain. Biasanya hal ini terjadi ketika kita marah, kecewa, dan ingin membuat orang lain merasa bersalah kepada kita. Padahal sebenarnya kita itu bisa menyampaikan apa yang ada dalam perasaan kita mengenai orang tersebut, sehingga tidak terjadinya komunikasi tidak efektif dan tidak menyakiti perasaan orang lain. Salah satu bentuk dari komunikasi efektif adalah komunikasi asertif. Apa sih komunikasi asertif itu? Nah, komunikasi asertif artinya cara berkomunikasi kita dengan orang lain lewat menyampaikan pendapat, kebutuhan kita dengan jujur dan tegas tanpa merendahkan atau menyakiti orang lain. Namun, hal ini bukan soal menyakiti orang lain saja, namun kita yang menyampaikan pun tidak merasa nggak enakan. Jadi, komunikasi asertif itu adalah kondisi di mana kita menyampaikan pendapat kita dengan tenang dan menghargai orang lain tentang respon mereka mengenai pendapat kita, walaupun respon mereka tidak selalu setuju. Nah, kondisi ini juga di mana kita sebagai komunikan, orang yang menyampaikan pendapat itu menyampaikan dengan tidak memaksa, nada lembut, dan tidak takut untuk ditolak. Nah, teman-teman, salah satu contoh dari komunikasi asertif adalah ketika kita menyampaikan pendapat kita kepada orang lain, tidak menyinggung perasaannya, dan juga tidak menimbulkan perasaan tertekan atau nggak enakan ke diri kita sendiri. Misalnya, ketika nongkrong, teman ajak nongkrong, tapi posisinya kamu nggak punya uang. Jadi, kamu harus nolak kayak gimana? Kamu bisa nolak kayak gini. Makasih ya sebelumnya udah ajak aku nongkrong, namun kondisi sekarang lagi gak memadai banget nih. Uang sakuku pas-pasan buat makan besok. Jadi aku gak bisa ikut kalian nongkrong. Maaf banget ya. Itu menurut aku salah satu contoh dari komunikasi asertif. Kenapa? Karena kita menghargai orang lain yang sudah mengajak kita, namun juga mempertimbangkan kondisi kita sekarang sehingga tidak menimbulkan rasa tertekan di dalam diri kita atau nggak enakan. Nah, salah satu dampak dari komunikasi asertif itu banyak banget loh teman-teman. Yang pertama, dampak positifnya, kita bisa membangun hubungan yang baik, yang lebih dekat sama orang lain lewat komunikasi. Karena menurut aku, komunikasi asertif artinya dimana kita menghargai orang lain dan juga menghargai diri kita. Nah, dari sini kita bisa membangun hubungan sosial yang baik dengan orang lain. Yang kedua, menurut aku kepercayaan diri kita saat berkomunikasi bisa naik banget. Kenapa sih? Karena ketika kita menggunakan komunikasi asertif dengan orang lain, berarti kita juga mempertimbangkan kondisi dalam diri kita sehingga tidak merasa tertekan, namun juga melibatkan empati, perasaan, dan emosi ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Namun ternyata teman-teman, kalau komunikasi asertif ini tidak kita terapkan, misalnya kita tipe orang yang menerapkan silent treatment, ada beberapa dampak negatifnya juga, di mana kita bisa menyakiti perasaan orang lain. Karena mungkin dia merasa tertekan, merasa bersalah, dan tidak tahu apa-apa karena tindakan yang kita buat terhadap dia. Kita tidak mengkomunikasikan apa-apa, namun mengkomunikasikan lewat emosi negatif terhadap dia. Sedangkan menurut aku, segala bentuk perasaan emosi negatif yang kita rasakan itu harus diekspresikan. Salah satu bentuknya terhadap orang lain sehingga tidak membuat hubungan renggang dan juga kita bisa memvalidasi emosi kita sendiri. Nah, teman-teman, tadi kita sudah bahas soal komunikasi efektif yang salah satu bagiannya itu adalah komunikasi asertif. Semoga dari video ini kita tahu ya
soal komunikasi efektif dan asertif, dan jangan pernah lagi ada silent treatment dan rasa gak enakan ke orang lain. Semoga lewat video ini bisa membantu teman-teman semua bahwa komunikasi bukan hanya soal bagaimana kita menyampaikan perasaan atau pesan kita kepada orang lain, namun juga soal keterlibatan perasaan dan emosi kita ketika kita menyampaikan pesan kita kepada orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di